Sebuah rumah terbakar di Kabupaten Madiun diduga dampak korsleting. Tim BPBD Jember distribusi masker imbas erupsi Gunung Raung. 11 jemaah haji debarkasi Surabaya terkena penyakit ISPA. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Madiun. Saudara, sebuah rumah di Kabupaten Madiun terbakar diduga karena korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena 3 penghuni rumah bisa menyelamatkan diri. Ilik Sumarmi, warga Dusun Kebon Dalem, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun terbakar. Kobaran api yang membesar membuat warga sekitar terlihat panik. 2 kendaraan pemadam kebakaran Kabupaten Madiun dikerahkan melakukan pembasahan. Pemadaman api membutuhkan waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena 3 penghuni rumah bisa menyelamatkan diri. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik hingga memunculkan percikan api. Lalu menjalar membakar sejumlah barang di dalam rumah yang mudah terbakar saat kebakaran terjadi. Kebakaran ini dalam penyelidikan polisi. Dan dari kabel yang terbakar itu menjalar ke atas di langit-langit yang terbuat dari triplek, sehingga api cepat sekali terbakar. Kebetulan posisinya berada di lahan terbuka yang banyak angin seperti ini, anginnya kencang. Ada korban tidak dalam musibah ini? Kerugian hanya kerugian materi ya. Terus ketiganya berarti menyelamatkan diri itu? Alhamdulillah untuk penghuni rumah dalam kondisi selamat. Untuk waktu pemadaman kita memerlukan sekitar 1 jam lebih. Ada kendala nggak? Kendalanya mungkin akses lokasinya agak masuk dari jalan raya, jadi agak terhambat sedikit. Kalau objek yang terbakar tadi untuk rumah bagian apa sih, Pak? Objek yang terbakar rumah bagian belakang ya, tepatnya kamar dan ruang-ruang lain. Kalau kondisinya gimana ya? Kondisinya terbakar habis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember mendistribusikan masker di dusun sekitar Kawah Gunung Raung untuk menjaga kesehatan pernafasan warga dari abu vulkanik Gunung Raung. Selain itu, BPBD juga sosialisasi langkah menyelamatkan diri dari dampak erupsi gunung. Inilah kegiatan distribusi masker untuk menjaga kesehatan pernafasan warga di Dusun Gayasan Timur, Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Pembagian masker dilakukan di tempat ini karena jaraknya terdekat dari kawasan Gunung Raung di lereng sebelah barat berjarak 16 km. Selain mendistribusikan masker, tim reaksi cepat BPBD Jember juga memberikan sosialisasi langkah dini menyelamatkan diri dari dampak erupsi Gunung Raung. Kami juga mendirikan beberapa pos pantau ya, ada 10 pos pantau yang kami lakukan bersama-sama juga, kolaborasi dengan relawan dan istana, dan kami di situ menyiagakan juga bersama-sama relawan membagikan masker di daerah sekitar apabila yang terdampak, dan kami himbau kepada masyarakat untuk menginformasikan apabila daerahnya juga terdampak, misalnya mungkin ada petani yang tanamannya terdampak, untuk dapat diinformasikan kepada BPBD. Aktivitas warga tetap berjalan normal meski hujan abu vulkanik dalam intensitas kecil dengan memakai masker agar tak menghirup abu vulkanik Raung. Ya khawatir Pak, soalnya kan abu vulkanik ini kan bisa jadi penyakit Pak. Apa biasanya yang terasa Bu? Bisa sesak nafas. Ini dapat masker
Gratis ini Bu ya? Ya, Bu, kalau bersyukur dah. kalau nggak ada pembagian masker biasanya pakai apa Bu? Pakai kerudung diikatkan. Itu ya. Iya. Ini abu vulkanik ini sejak kapan kalau di daerah sini Bu? Kemarin sore ya tebal. Tapi sekarang gimana? Mendingan dah sekarang. Sudah tipis ya? Erupsi Gunung Raung ini terjadi setiap hari sejak sepekan terakhir dengan ketinggian kolom abu 400 hingga 1.500 meter dengan kecenderungan menuju ke arah timur atau ke kota Banyuwangi. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Penggunaan kendaraan listrik di kota Surabaya bertambah jumlahnya. Hal ini membuat kebutuhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan infrastruktur pendukung perlu diperbanyak. Jumlah sepeda listrik hingga mobil listrik semakin meningkat di jalanan kota Surabaya. Hal ini membuat tingginya kebutuhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU yang menyediakan daya listrik cepat di lokasi strategis. Salah satunya di SPKLU di Jalan Maijen Yonosuwoyo, Surabaya. Dengan menggunakan teknologi ultra fast charging, SPKLU ini mampu menyediakan daya hingga 180 kW. Di lokasi ini terdapat 5 titik pengisian yang dapat digunakan pengguna kendaraan listrik. Menurut pengguna mobil listrik di wilayah Surabaya Barat, sudah banyak tersedia SPKLU secara merata. Ia berharap SPKLU juga diperbanyak di pusat kota. Kesulitan nggak Pak nyari SPKLU nih Mbak di Surabaya Pak? Kalau di Surabaya Barat gampang tuh. Kalau yang di tengah agak susah. Harapannya dengan adanya SPKLU berbanyak atau gimana? Di Indonesia diperbanyak di rata di tengah kota sama yang di Surabaya Timur. Gini nunggu berapa jam nih Pak? Kira-kira? Lama saya setengah jam. Setengah jam. Pak, untuk tarifnya berapa Pak? 2.466 per KW ya. Per KW. Menyediakan untuk para pengguna kendaraan listrik Pak supaya bisa melakukan pengisian daya di tempat-tempat yang menjadi rujukan untuk pengisian daya listrik umum. Karena seperti kita ketahui di Indonesia ini pengguna EV ini makin meningkat tajam Pak. Dari tahun 2023 itu sekitar 2% dari seluruh penjualan baru, tahun lalu sekitar 5%, atau kalau dikuantifikasikan itu sekitar 50.000 unit. Tahun ini sudah bisa melonjak tajam, bahkan bisa mencapai sampai 2 atau 3 kali lipat. Direktorat UNESA Science Center (USC) bersama Sport and Exercise Research Center SERC UNESA mengedukasi masyarakat gemar berolahraga. Salah satu caranya yaitu dengan mengenalkan ragam olahraga tradisional dan modern. Melalui Unisa Sport Day, para tenaga pengajar dan atlet mengajak masyarakat umum untuk gemar berolahraga dan beraktivitas fisik. Ragam jenis olahraga tradisional seperti egrang, bakyak, dan juga olahraga modern, tembak airsoft gun, dan juga senam aerobik mendapat antusias tinggi dari mahasiswa dan masyarakat umum yang hadir. Kegiatan ini bertujuan mengkampanyekan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga dan olah fisik minimal 3 kali dalam sepekan. Kata kuncinya Sport Day ini sebetulnya mengajak masyarakat untuk beraktivitas fisik dan setiap hari dilakukan sehingga peningkatan kebugaran di masyarakat ini meningkat. Nah, rancangan di hari ini sebetulnya adalah dolan yang UNESA. Jadi dolan yang UNESA ini konsepnya adalah bagaimana fakultas-fakultas dan direktorat ini merancang program untuk mengedukasi masyarakat. Jadi nanti adanya sport terkait dengan edupak. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus ini menarik perhatian tidak hanya bagi warga kampus, namun juga masyarakat umum. Karena dapat melatih kebugaran fisik, juga mengenal ragam jenis olahraga, salah satunya olahraga tradisional bakyak yang melatih keseimbangan tubuh. Ini udah pernah sih di kecamatan saya, hanya sudah lama kan saya udah nggak pernah main, makanya keseimbangan saya udah nggak normal. Tapi kalau saya coba ulang-ulang ya insya Allah pasti bisa. Kendalanya apa sebenarnya kalau coba untuk pertama kali? Ya pertama kali macam keseimbangan badannya itu gak seimbang gitu loh Mas. Masuk kan harus diseimbangnya ke depan, condong ke depan, tapi saya mungkin karena udah gak lama gak main makanya kayak arahnya ke belakang gitu, makanya susah keseimbangannya. Kegiatan ini akan digelar secara rutin
Tidak hanya di lingkungan kampus, tetapi juga di berbagai fasilitas umum untuk menjangkau peserta dan masyarakat luas. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Indonesian Packaging Federation (IPF) mendorong pentingnya desain kemasan ramah lingkungan. Gerakan ini guna mengurangi limbah sampah plastik dan upaya mitigasi perubahan iklim. IPF menyoroti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang belum terlaksana. Salah satunya pengelolaan tempat pembuangan sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan karena sampah plastik yang menumpuk. IPF menyebut sistem pengelolaan sampah memerlukan sinergi dari 4 aspek penting, yaitu infrastruktur, pembiayaan, teknologi, dan tata kelola. IPF sebagai asosiasi industri kemasan juga aktif memberikan edukasi dan mendorong anggotanya untuk berinovasi menggunakan teknologi daur ulang seperti mechanical recycling pada botol PET. Tentunya dari pihak para pembuat kemasan dan kami adalah dari asosiasi industri kemasan juga bertanggung jawab, artinya dalam arti bahwa kita harus berusaha mengembangkan teknologi-teknologi yang tetap bahwa packaging itu kemasan itu tetap berguna, ya, karena fungsi daripada kemasan adalah melindungi produk yang akan dijual dan dipakai. Itu kemudian tapi juga artinya setelah tidak dipakai itu kemudian bisa didaur ulang. Nah, itu di dalamnya ada upaya-upaya dari industri untuk memitigasi adanya dampak dari perubahan iklim. Salah satunya adalah karbon. Jadi bagaimana di hutan yang dikelola untuk raw materialnya itu membuat kertas itu dia tetap menjaga supaya karbon itu tidak ada emisi karbon. Jadi malah adanya penyerapan karbon dan penyimpanan karbon di dalam kayu yang dipanen untuk dia digunakan sebagai produk kemasan kertas. Harga bawang merah di Kabupaten Madiun naik hampir sepekan ini. Kenaikan harga diduga karena pasokan bawang merah berkurang. Sedangkan saat ini harga bawang putih cenderung turun. Sejumlah pedagang di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun menaikkan harga bawang merah. Bawang merah yang semula dijual Rp40.000 per kilogram saat ini menembus harga Rp50.000 per kilogram. Diduga kenaikan harga bawang merah ini merupakan dampak dari berkurangnya pasokan dari sejumlah wilayah penghasil bawang merah. Sekarang 50. Terus Sebelumnya 40. kenapa naik ini? Enggak tahu. Ini sejak kapan naik ini? Naiknya sekarang 5 hari ya, Ge. 5 hari ya. Kalau pelanggannya gimana, Bu? Pelanggannya sih mengeluh. Jualan ngeluh, enggak beli. Kenaikan harga bawang merah dikeluhkan pembeli. Jumlah pembelian kini dikurangi. Biasanya membeli bawang merah 1 kg, kini hanya membeli setengah kilogram. Mahal, Bu, ya. Oh, kalau gimana tanggapan pembeli ini, Bu, dengan mahalnya harga bawang merah ini? Gimana, Mas? Ya nggak beli ya. Iya. Harapannya mudah-mudahan Diturunkan gitu ya. Diturunkan semua itu. Diperkirakan harga bawang merah bisa kembali naik. Pembeli berharap harga bawang merah bisa segera kembali normal. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kereta gantung bawa jemaah haji nikmati keindahan alam di Kota Taif. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati. Petugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 melakukan konservasi cagar budaya Selomangleng di Kediri. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya Selomangleng. Petugas Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 melakukan pembersihan Gua Selomangleng di Kediri. Petugas menyikat satu persatu dinding dalam Gua Selomangleng yang terdapat kotoran. Pembersihan ini lantaran setelah adanya vandalisme dan kotoran yang menempel di gua.
Selanjutnya, petugas melakukan beberapa kajian dan observasi mendalam. Kegiatan pembersihan ini agar kerusakan cagar budaya Selomangleng tidak terus bertambah. Diharapkan nantinya Gua Selomangleng dapat terlindungi dan terjaga kelestariannya. Jadi tujuan kegiatan konservasi ini adalah untuk membersihkan jelaga. Ini yang bekas dari pembakaran dupa. Kemudian pembersihan ini vandalisme. Jadi vandalisme berupa cat ini, coretan ini baru terlihat setelah jelaganya itu hilang. Jadi kita kerja double. Jadi sebenarnya sebelum kegiatan ini tuh ada kajian konservasi dulu. Kemudian sasaran kedua yaitu bagian luar yang ditumbuhi lumut, alga, dan lichen. 11 jemaah haji yang tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya terkena infeksi saluran pernafasan (ISPA) berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan lanjutan. Hal ini dampak mereka mengalami kelelahan usai menjalankan ibadah haji di Mekah. PPIK Debarkasi Surabaya bekerja sama dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Surabaya menjalankan screening kesehatan secara ketat kepada jemaah haji yang tiba. Di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, tahapan screening ini dimulai dengan pengisian form kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat hingga pengukuran suhu tubuh jemaah haji. Selain itu juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan lanjutan jemaah haji jika diperlukan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan lanjutan ditemukan 11 jemaah haji ternyata mengidap penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Nah, diketahui bahwa di Arbusna itu suhunya yang panas, tempatnya terbuka, padang pasir, dan energi yang dibutuhkan sangat tinggi sehingga jamaah yang terutama lansia itu energinya terkuras dan biasanya itu kena ISPA ya. Ada yang badannya panas, tapi itu semua negatif ya, tidak ada yang positif, sudah di swab antigen negatif. Dan Jemaah Haji Indonesia mengisi waktu setelah melaksanakan ibadah dengan sejumlah kegiatan santai, salah satunya dengan berziarah ke Goa Hiro. Selain berbelanja, mereka berziarah di Goa Hiro, tempat bersejarah bagi umat Islam sedunia. Goa Hiro adalah salah satu tempat bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Goa Hiro menjadi tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Goa Hiro terletak di puncak Jabal Nur, daerah perbukitan di kota Mekah dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Menuju Goa Hiro, pengunjung yang mayoritas adalah jemaah haji harus mendaki jalan berbatu dan 1.400 anak tangga yang tersusun di sisi bukit. Sepanjang perjalanan, pendaki akan melihat keindahan ciptaan Tuhan, khususnya kota suci Mekah dari sudut yang berbeda. Gedung tertinggi di Arab Saudi, Abraj Al Bait atau Zamzam Tower, tampak berdiri megah. Pendaki disarankan memulai perjalanan ke Goa Hiro pada malam hari atau dini hari. Selain menghindari sengatan panas matahari, pendaki juga bisa menikmati suasana Mekah dengan kilapan lampu dan menikmati indahnya matahari yang muncul dari balik awan gelap di pagi hari. Kesannya sangat berbahagia, napaktilas perjuangan Rasulullah SAW, sehingga kita sangat menghargai, mudah-mudahan kita bisa mengikuti syariat yang telah bimbingan beliau. Dan nanti sampai tanah air mudah-mudahan bisa bercerita kepada kaum muslimin muslimat yang belum pernah ke Goa Hiro, sehingga paling tidak bisa memberi kesan-pesan betapa beratnya perjuangan beliau Rasulullah SAW, sehingga kita benar-benar bisa mengikuti ajaran beliau dengan sungguh-sungguh. Goa Hiro sama seperti goa bebatuan lainnya. Tapi goa ini menjadi sangat istimewa karena disinilah proses kenabian dimulai. Goa Hiro menjadi goa yang amat bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah salah satu tempat yang paling bersejarah di dalam sejarah Islam. Mungkin kita mulai dari namanya ya, bahwa Jabal Nur itu sebetulnya salah satu dari 3 nama. Disebut juga Jabalul Quran dan Jabalul Islam. Mengapa? Karena di Goa Hiro itu, di Jabal Nur itu,
disebut Jabalul Quran karena Al-Quran pertama kali turun. Surat Al-Alaq ayat 1-5 itu diwahyukan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Disebut juga Jabalul Islam karena dari gua yang sempit itulah agama baru lahir, yaitu agama Islam yang mengubah dunia, mengubah peradaban, khususnya peradaban bangsa Quraisy jahiliyah pada saat itu. Tempat ini bukan sekedar tempat ziarah, tapi juga tempat belajar. Karena sejatinya haji adalah perjalanan penuh pembelajaran dan menjadi bekal di sisa kehidupan. Melvia May Fitri, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia menikmati panorama eksotik kota Taif dengan naik kereta gantung. Mereka bisa menikmati berbagai pemandangan indah dari ketinggian sambil menghirup udara sejuk dan segar. Setelah menunaikan rangkaian ibadah haji yang khusyuk dan penuh perjuangan, sejumlah jamaah haji asal Indonesia mengisi waktu dengan berwisata alam menuju kota Taif, Arab Saudi di dataran tinggi. Taif terletak sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut, dikenal sebagai kota musim panas bangsawan Arab. Kini menjadi destinasi favorit para jemaah haji yang ingin melepas penat dengan udara segar dan pemandangan menakjubkan. Salah satu pengalaman yang mengasyikkan adalah naik kereta gantung Al-Hada. Dengan panjang lintasan 4 km lebih, jemaah bisa melayang di atas pegunungan dan lembah Taif. Sambil merasakan hawa sejuk, jemaah bisa menyaksikan perbukitan bebatuan, jalanan berliku, artistik, dan panorama kota Taif yang mempesona. Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke sini dan menikmati suasana yang seperti ini. Dan baru pertama kali menaik kereta gantung. Alhamdulillah, menikmati saja. Selain itu, saat tiba di puncak, jemaah bisa menikmati berbagai fasilitas seperti taman bermain, restoran halal, dan tempat istirahat yang nyaman. Kesan-kesannya sangat luar biasa, Masya Allah, pemandangan yang begitu indah sekali. Tidak ada di mana-mana, hanya ada di sini, di Taif ini. Tidak takut? Alhamdulillah, tidak takut, banyak temannya. Bagi sebagian jemaah ini bukan sekedar wisata, tapi juga bentuk rasa syukur dan refleksi akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Tim Liputan, Taif, Arab Saudi. Mantan TKI asal Kabupaten Madiun sukses berbisnis keripik talas. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Seorang mantan pekerja migran asal Kabupaten Madiun sukses usaha memproduksi keripik talas. Tak hanya dipasarkan di wilayah Kabupaten Madiun, produk keripik talasnya juga laris dipesan oleh para pekerja migran di luar negeri. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Rumbiati, mantan tenaga kerja Indonesia asal Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, membuka usaha produksi keripik talas. Usaha kecil produksi keripik talas di rumahnya telah ia rintis sejak tahun 2017. Hasil dari usaha ini untuk menambah penghasilan keluarga. Proses produksi mulai mengupas ubi talas, mengiris, kemudian mencuci hingga menggoreng, dibantu oleh anak dan 1 orang saudaranya. Dalam sekali produksi, ia bisa membuat hingga 50 kg keripik talas dengan sejumlah varian, diantaranya original dan balado sesuai permintaan pemesan. Pesanan kini cukup banyak, terutama dari wilayah Madiun dan sekitarnya. Keripik talas juga sering dipesan kalangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti Hong Kong dan Singapura. Selain dipasarkan melalui event UMKM dan media sosial, keripik talas juga dipasarkan melalui toko online dengan dibanderol Rp10.000 setiap kemasan 100 gram. Ya awalnya dulu ya saya kan ibu rumah tangga. Untuk
meningkatkan ekonomi keluarga untuk tambahan biar tambah pemasukan gitu. Ya saya punya inisiatif lah bikin keripik bode. Dan ini bahan bakunya kan juga nggak sulit tuh Mas. Ini kan untuk apa itu hasil bumi, hasil dari pegunungan kan melimpah juga. Terus saya kreasi bikin keripik talas. Kalau sebelumnya kerja apa? Sebelumnya saya TKI Mas. Rasanya yang gurih membuat keripik talas ini cocok untuk cemilan berbagai suasana seperti ketika nongkrong dengan teman maupun acara keluarga. Ini tadi titip temen dari Kebon Sari beli keripik talas. Rasanya gurih, enak, dan renyah juga, baik untuk kesehatan. Harganya juga murah. Untuk satu bungkus ini, untuk kemasan ini sekitar 200 gram, ini cuma 10.000 saja. Dari usahanya ini dalam 1 bulan Rumbiati dapat meraup omset sekitar 4-5 juta rupiah. Selain keripik talas, ia juga membuat sambal pecel khas Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.